hamba ada di dalam hati kami saat ini. Doa ini ya Bapa kami hantarkan kepadamu dengan perantaran putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Cilinda. Ya, terima kasih untuk tim pujian. Sungguh pujian yang sangat luar biasa dan saya diberkati oleh puji-pujian yang hari ini dinaikkan. Shalom semuanya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Ci. Bisa ya? Ya, Aman. jelas ya? Jelas, Ya, Ci. oke. Ya, sama-sama. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ada beberapa yang saya kenal di sini, tapi ada wajah-wajah yang belum saya kenal. Perkenalkan, nama saya adalah Lindawati Pilat. Saya adalah pewarta yang diutus dari komunitas Santo Thomas, bimbingan Ibu Chun Wahono, dan saya ini sudah menikah kurang lebih 14 tahun. Tetapi memang Tuhan belum mengaruniakan anak, tetapi saya punya beberapa anak bimbingan gitu ya, yang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya diberi tema oleh Fani. Temanya adalah bertahan di tengah badai. Bertahan di tengah badai ya. Wah, kayaknya tema ini sangat cocok sekali ya untuk kita akhir-akhir ini, di mana kita udah masuk di masa pandemi menuju endemi dan ini masih belum ada perubahan yang terlalu banyak gitu ya. Kita percaya bahwa kedepannya pasti akan lebih baik lagi. Nah, kita tahu di sini sekarang tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Yang tidak punya masalah, coba saya minta angkat tangan, ada di sini? Yang tidak punya masalah, ada? Ya, nggak ada yang berani ngangkat ya, berarti semuanya punya masalah, termasuk saya yang lagi khotbah di depan kalian ini ya. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Masalah tidak dicari, masalah itu datang sendiri. Kadang masalah itu datang, itu sering dadakan ya, tidak pakai ngomong-ngomong dulu, aku mau datang nih ya, masalah mau datang nih ke kamu hari ini gitu ya. Tidak pernah seperti itu. Jadi masalah itu tidak dicari, dia datang sendiri dan sering dadakan, bahkan di saat kita tidak siap, sorry. Bahkan di saat kita ini tidak siap. Nah, kadang kita semua ini punya pertanyaan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa sih Tuhan penyakit ini harus kenanya ke saya? Kenapa sih Tuhan kebangkrutan ini harus kenanya ke saya? Kenapa sih Tuhan kok dipecatnya kenanya ke saya gitu ya? Kadang kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke bagian inti dari khotbah ini, saya mau tanya yang ada di sini. Siapa yang di sini suka minum kopi? Ya, nggak ada ya? Nggak ada yang suka minum kopi ya di sini ya? Oh, Fani suka minum kopi ya. Talia juga suka minum kopi ya. Oh, nggak, belum ada yang ngangkat tangan ya. Sedikit sekali yang suka kopi ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Biarpun sedikit yang suka kopi, tapi saya tetap ngomong tentang kopi ya. Jadi ngomong-ngomong tentang kopi, ini ada kisah yang menarik ya. Saya ambil dari suatu artikel di suatu situs web gitu ya. Masalah itu dalam hidup itu bagaikan air mendidih. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah pernah dengar kisah ini. Jadi ada seorang pemuda, dia datang sama mamahnya. Terus dia ngeluh tentang permasalahan hidupnya, tentang beratnya tekanan hidup dia. Tapi dia kaget gitu ya. Kok mamanya nggak respon gitu? Dia lagi cerita masalah-masalah dia yang berat, mamanya tuh cuma diem aja gitu ya. Cuma dengerin seakan-akan kayak nggak mau mendengarkan dia. Malah mamahnya itu masuk ke dapur, mamahnya itu malah masak air. Anaknya tuh jadi bingung gitu ya. Nah, setelah air itu mendidih, mamahnya itu siapin 3 gelas. Ada 3 gelas ya. Ada 3 gelas yang disiapin. 1 gelas diisi telur, ya. 1 gelas diisi wortel. 1 gelas lagi diisi bubuk kopi. Nah, yang di gelas yang ada wortelnya dituangin air panas. Ya, di gelas yang ada telurnya, dia juga tuangin air panas. Di gelas yang ada bubuk kopinya, mamahnya juga tuangin air panas. Udah gitu, dia tetap dengerin aja tuh anaknya ngoceh-ngoceh gitu ya tentang masalahnya gitu. Nah, ditunggu beberapa saat gitu ya. Kemudian setelah airnya udah mulai sedikit suam-suam kuku gitu ya, udah agak mau mendingin, itu dia angkat apa yang ada di dalam isi gelas-gelas itu. Kira-kira yang isinya wortel setelah dikasih air panas begitu lama gitu ya, apa yang terjadi dengan wortel itu?
wortel. Ya, yang terjadi dengan wortel itu adalah yang tadinya keras, dia menjadi lunak. Jadi wortel yang keras itu kena air panas ya, dengan sangat lama dia menjadi lunak. Kemudian telur, ya, telur itu yang mudah pecah, yang istilahnya bentuknya cair gitu ya, kalau kita goyang-goyang gitu cair gitu ya, itu akhirnya mengeras. Terus kopi, bubuk kopi ya, menghasilkan aroma yang sangat harum. Terus akhirnya ibunya ini menjelaskan begini, nah, masalah itu yang di dalam hidup kita itu bagaikan air mendidih. Jadi sikap kitalah yang menentukan dampak dari masalah ini. Kita bisa jadi lembek, lemah seperti wortel, atau kita mengeras seperti telur, atau kita jadi harum seperti kopi. Wortel dan telur itu bukan mempengaruhi air mendidih itu, tetapi malah jadi berubah karena air panas itu. Ya, jadi wortel dan telur bentuknya jadi berubah, yang tadinya keras jadi lembek, yang tadinya istilahnya cair jadi mengeras gitu ya. Itu dia berubah karena si air panas ini. Tetapi kopi itu malah mengubah air yang istilahnya nggak ada rasanya, nggak ada baunya, itu merubah menjadi harum. Jadi kita bisa lihat dari perumpamaan ini bahwa ada 3 reaksi orang saat dia menghadapi masalah. Ada yang menjadi lembek, suka ngeluh, ya, seperti wortel tadi, mengasihani diri sendiri. Ada yang mengeras, seperti telur, marah malah berontak sama Tuhan, ngoceh-ngoceh, marah-marah sama Tuhan, ya, mengatakan Tuhan gak adil. Atau justru kita akan semakin harum, seperti kopi. Ya, jadi masalah kita, badai yang kita hadapi itu bukan melemahkan kita, justru membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa bertahan di dalam badai masalah hidup kita. Kita tidak mau jadi wortel, kita tidak mau jadi telur, tapi kita mau jadi kopi yang harum dalam merespon setiap badai yang datang dalam hidup kita. Kita akan mengubah masalah yang menawarkan hidup kita itu menjadi harum bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Cilinda ini dikasih satu ayat pegangan yang mendukung khotbah ini oleh Fani kemarin. Ayatnya dari 1 Korintus 10 ayat 13. Saya minta satu orang baca, silakan dibuka mic-nya, biar kita ada interaktif ya. Kita bisa saling berkomunikasi gitu, gak sama satu arah. Silakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, terima kasih tim pujian. Nah, kita lihat di sini ya, dari satu ayat ini, Cilinda bagi menjadi 3 bagian. Karena dari ayat ini ada pemahaman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, ya. Karena pemahaman ini akan membuat kita mampu mengubah mindset kita dalam melihat suatu masalah maupun pergumulan maupun pencobaan yang datang dalam hidup kita. Ya, jadi dari satu ayat ini Cici bagi 1, 2, 3 ya, kelihatannya ada tulisan 1, 2, 3. Inilah yang akan kita bahas, pesan Tuhan di 3 bagian ini. Jadi ada 3 pesan yang disampaikan di dalam ayat ini. Ya, pesan yang pertama, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau bicara bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa dan sesuai takaran. Ya, ini yang pertama. Nanti Cilinda akan bahas satu persatu ya. Ini pesan pertama yang ingin disampaikan dari bagian pertama ya, kata-kata yang diwarnai merah bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa dan sesuai takaran. Terus pesan yang kedua dari ayat ini mau mengatakan bahwa Allah itu setia menjagai kita dalam masalah. Ya, jadi poin kedua, pesan kedua dari dari ayat ini adalah Allah itu setia menjagai kita dalam masalah. Nah, sekarang kita lihat pesan yang ketiga.
Pesan yang ketiga yang Tuhan ingin sampaikan itu adalah Tuhan akan kasih jalan keluar supaya kita bisa melewati masalah. Ya, jadi kita akan dikasih jalan keluar supaya kita bisa melewatinya. Nah, sekarang Cici akan bahas satu-satu ya. Sekarang saya akan bahas dulu bagian yang pertama, pesan pertama dari ayat ini. Pesan pertama dari ayat ini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa dan sesuai takaran. Makanya dikatakan jadi di bagian pertama yang warna merah ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan biasa. Coba bilang dalam diri sendiri, pencobaan biasa. Ya. Masalah saya biasa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Coba salah satu orang baca apa yang ada di slide saya, silakan dibuka open mic. Saya butuh orang yang bisa buka Alkitab ya, supaya bisa bantu baca. Silakan, nggak harus dari tim pujian, boleh open mic, siapapun di sini. Masalah itu ibarat memegang sebuah gelas. Awalnya terasa ringan, namun ketika dipegang terus tanpa pernah dilepas, ia hanya akan memberatkanmu. Ya, jadi masalah itu ibarat memegang sebuah gelas. Nah, ini gelas ya. Kelihatan nggak gelasnya? Nggak kelihatan ya. Ya, jadi masalah itu ibarat kita pegang gelas ini. Ya, pegang gelas ini. Kalau baru pegang, itu istilahnya masih enteng. Coba pegang 1 jam aja. Pegang begini aja. Udah rasa berat nggak tangannya? Ya, apalagi 1 hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya. Banyak nggak orang itu pegang masalahnya itu sampai segitu lama? Ya, tunggu Cici minum dulu, aus juga. Oke. Berat atau tidak beratnya suatu masalah itu tergantung kita. Ya, berat atau tidak berat suatu masalah itu tergantung kita. Ketika kita mulai bersungut-sungut, ketika kita mulai mengeluh, itu masalah akan semakin berat. Makanya satu orang tolong buka 1 Korintus 10 ayat 10. Saya butuh orang yang bisa buka Alkitab ya. 1 Korintus 10 ayat 10 terus langsung dibaca. Nanti satu lagi siapkan Amsal 24 ayat 10. Dan 1 janganlah Korintus bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya. Dan kita lihat di sini. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun, muter-muter. Akhirnya apa? Ketika mereka banyak ngeluh, Tuhan binasakan. Makanya ada satu ayat lagi di Amsal 24 ayat 10, silakan. Amsal 24 ayat 10, silakan. Yang udah ketemu baca. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Iya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi bagaimana kita bisa bertahan di dalam badai? Ya, salah satunya tanam pesan pertama ini. Kalau kita semua yang ada di sini yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kita mau bertahan di dalam badai, pegang, tanam pesan yang pertama ini. Bahwa masalah kita, pencobaan kita, pergumulan kita itu biasa. Jadi jangan lebay. Ya, biasa masalah kita itu dan sesuai takaran. Karena Tuhan paling tahu batas kekuatan kita. Batas kekuatan saya, batas kekuatan teman-teman yang ada di sini. Tuhan paling tahu. Makanya jangan khawatir ya. Kita jangan takut gitu. Karena ketakutan itulah, kekhawatiran kita itulah yang akan melemahkan kita. Ingat tadi perumpamaan yang di awal saya bilang tentang wortel dan telur. Ya, mereka istilahnya jadi apa? Ketika kena air mendidih, ketika kena masalah, itu melemahkan. Yang tadinya jadi keras, wortel itu jadi lembek, jadi lemah. Ya, jadi masalahnya mempengaruhi mereka. Masalah hidup itu mempengaruhi mereka. Yang telur juga sama. Yang tadinya istilahnya cair bentuknya, akhirnya jadi mengeras.
ya. Jadi istilahnya masalah bikin kita malah jadi stres, marah-marah, keras hati gitu ya. Jadi masalah mempengaruhi mereka. Jangan sampai masalah hidup kita mempengaruhi kita. Jadi kita perlu tanam mindset ini bahwa masalah kita itu biasa, ya, biasa. Coba tolong buka lagi 2 Korintus 4 ayat 17. Saya dikasih khotbah sampai jam berapa ya? Supaya nanti saya bisa ringkas-ringkas kalau dikasih waktunya ini. Sampai jam berapa ya? Jam 9-an, Ci. Boleh, sip. Oke, Iya. thank you. Yuk, silakan dibaca 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, jauh lebih besar daripada masalah kami. Jadi sama-sama yuk kita katakan, masalahku ringan, masalahku biasa, masalahku sesuai takaran. Karena tidak ada badai yang tidak akan selesai. Tidak ada badai yang tidak akan reda. Yang harus kita lakukan adalah kita ubah fokus kita. Fokus kita lah yang harus diubah. Seperti Paulus ini. Masalah penderitaan apapun yang dia hadapi karena dia menginjil bagi Tuhan, ya, mewatakan kebenaran, dia mengalami banyak sekali siksaan, banyak sekali istilahnya deraan, cacian, pokoknya penganiayaan, tapi dia anggap itu penderitaan ringan. Kenapa? Karena fokusnya dia itu udah diubah. Ya, fokusnya dia udah diubah, makanya dia fokusnya lihatnya apa? Kerajaan surga, kehidupan kekal itu fokusnya diubah. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, fokus kita lah yang harus diubah. Iblis itu selalu mau kita kalah ketika kita menghadapi badai. Iblis mau kita takut saat kita menghadapi badai. Iblis mau kita menjadi lemah ketika kita menghadapi badai. Makanya lihat gambar ini, ya. Ada satu orang kan yang di tengah itu ya, mukanya muka stres ya, istilahnya karena lagi punya masalah, lagi ada badai gitu ya. Iblis bisa ngomong apa? Your life is horrible. Hidupmu menyedihkan, hidupmu kacau dan segala macam. Tapi Jesus bilang apa? Just focus on me. Kamu harus benar-benar apa? Fokus sama saya. Lihat saya aja, kata Tuhan. Coba kita buka Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. 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 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, terima kasih Elva. Nah, kita lihat di sini ya. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang akan memimpin kita kepada iman, ya, yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Nah, kita lihat di sini ya, ketika kita lagi menghadapi badai, tadi Tuhan bilang pencobaan kita itu biasa sesuai takaran. Gimana bisa bertahan ya, biar tahu itu sesuai takaran kita? Kita lihatnya ke sini nih, salib Kristus, ya. Kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Tuhan menanggung bantahan sehebat itu. Masalah kita kalau dibandingin dengan Yesus hadapi saat itu masalahnya, berat mana? Berat yang mana ya?
Jawab aja open mic, nggak apa-apa. Saya lebih senang bisa interaktif. Yesus. Berat mana? Berat Berat Yesus. Yesus. Berat Yesus ya, istilahnya berat dengan Yesus. Karena dalam pergumulan kita melawan dosa, dalam pergumulan kita menghadapi masalah, pergumulan dan lain-lain, kita belum sampai mencucurkan darah. Paling nangis Bombay, betul gak sih? Ya, ketika kita menghadapi masalah paling nangis Bombay, gitu ya. Jadi fokus kita itu pada Yesus Kristus, salibnya. Ketika kita merasa berat, lihat salib Yesus. Yesus lebih berat lagi nanggung masalah-masalahnya, segala hal yang dia harus tanggung. Jadi fokuslah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah. Nah, sekarang kita akan lihat pesan yang kedua. Pesan yang kedua, ya, Allah itu setia menjaga kita dalam masalah. Dari poin yang kedua ini, itu ada kata-kata ya dari ayat 1 Korintus 13, sebab Allah setia, dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan kata-kata Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan. Ya, jadi Allah itu setia, dia tidak akan membiarkan. Contoh bangsa Israel ya, pemeliharaan Tuhan luar biasa sama mereka. Mereka nggak punya makanan, Tuhan kasih mana. Mereka minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Ya, haus dikasih minum. Baju mereka selama 40 tahun nggak rusak. Kok bisa ya 40 tahun nggak rusak? Kita punya baju ya 2 tahun, 3 tahun, paling banter 5 tahun ya. Udah ada yang robek, kancing udah lepas dan lain-lain. Tapi ini 40 tahun baju nggak rusak. Coba buka ya ayat ini ya, supaya kita lihat nih pemeliharaan Tuhan. Ulangan 29 ayat 5. Ulangan 29 ayat 5. Ulangan 29 ayat 5. Empat 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Iya, 40 tahun Tuhan menyertai, memimpin bangsa Israel melalui padang gurun. Padang gurun itu anggap aja masalah kita, ya badainya kita. Tetapi lihat pakaiannya tidak rusak, ya kasutnya tidak rusak. Luar biasa. Artinya Tuhan setia. Dia terus mendampingi kita di saat masa-masa kita ada di dalam badai. Nah, saya mau cerita tentang diri saya sendiri ya selama COVID. Saya ini orang-orang udah vaksin 1, vaksin 2, udah di booster gitu ya. Saya belum. Saya baru divaksin pertama itu bulan Mei kemarin, dan vaksin kedua baru Juni ini, tanggal 2. Makanya ketika Fani bilang, Cilinda sekarang kita bisa offline. Aduh maaf Fani, saya baru vaksin, saya belum berani keluar. Setelah 7 hari baru saya berani keluar. Kalau belum 7 hari saya nggak berani keluar, karena besok saya mesti tugas bawa tur. Ya 6 hari. Jadi saya jaga stamina dulu buat besok saya aman pergi tur. Nah, kenapa kok bisa sih belum divaksin? Kenapa? Karena saya ini punya komorbid, ya. Saya penderita diabetes mellitus 2. Dan waktu sebelum vaksin saya mau coba tes ya gitu ya darah saya, ternyata HbA1a saya itu HbA1a itu tinggi sekali dan tidak bisa divaksin, dan gulanya juga tinggi, nyampe angka 400. Itu udah super tinggi ya. Dan selain saya punya komorbid diabetes mellitus 2, saya juga punya alergi obat. Jadi udah berapa puluh tahun yang lalu memang saya punya masalah dengan alergi obat. Jadi kalau saya disuntik antibiotik, saya itu bukan gatal-gatal kayak orang-orang kalau alergi kan gatal, bentol, bengkak gitu ya. Saya tuh langsung pingsan kalau disuntik obat antibiotik. Jadi saya baca buku, kalau orang-orang tertentu yang punya alergi dengan obat atau alergi dengan anti vaksin, dia bisa muncul penyakit baru yang namanya Stephen Johnson, yang tubuhnya itu kayak borok-borok, gatel, perih, sakit gitu ya. Itu sekujur tubuh. Itu akan muncul seperti itu. Kalau orang yang divaksin itu punya yang namanya alergi obat. Nah, saya antisipasi dong.
Jangan sampai nanti saya divaksin malah saya muncul penyakit baru yang namanya Stephen Johnson itu. Akhirnya saya berobat ke dokter untuk ngatasin saya punya diabetes, untuk ngatasin saya punya alergi obat. Dan selama COVID itu jangan dipikir ya itu tidak mengerikan gitu ya. Karena kan saya nggak bisa keluar. Kan saya juga mesti makan dong, beli sayur buat masak dan lain-lain. Kan nggak mungkin nggak keluar rumah. Dan itu sebetulnya ketar-ketir juga gitu ya. Terutama pada saat bulan Juli September 2021 di mana itu COVID sedang tinggi-tingginya, banyak sekali orang kena, oksigen habis dan lain-lain. Saya cuma berlindung sama Tuhan. Saya percaya pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatan saya bisa tetap sehat, saya tidak akan kena walaupun saudara saya kena, orang yang saya kenal kena gitu ya, banyak sekali yang kena, ada yang meninggal juga gitu ya. Dan juga nggak cuma itu, masalah saya nggak cuma tentang vaksin, tapi juga tur saya itu yang harusnya berangkat itu dibatalkan dan saya mesti gantiin duit orang banyak dan uang saya itu tidak bisa dikembalikan yang DP karena dianggap hangus waktu itu. Ya, jadi itu benar-benar masa-masa yang wah luar biasa deh ya badainya di dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Pencobaan saya ini pencobaan biasa. Mungkin ada yang lebih parah dari saya menghadapi ini semua. Ya, pokoknya saya terus berobat sampai rutin sampai akhirnya itu saya bisa divaksin. Dan pegangan saya selama dalam badai ini ayat yang saya pegang. Kalau ditanya, tahu dari mana sih Allah itu setia? Saya tahu Allah itu setia dari sini. Nah, kelihatan nggak ya? Nah ini, Alkitab ya, dari Alkitab. Dari perkataan-perkataan firman Tuhan. Ya. Jadi, firman Tuhan inilah satu-satunya yang setia menemani saya saat badai itu datang. Saat saya di dalam kekhawatiran akan virus corona karena saya belum divaksin, dalam kekhawatiran saya harus membayar banyak uang yang harus dikeluarkan, itu bukan nilai yang kecil dan istilahnya uang saya juga angus, tuh saya juga hamba Tuhan full time, saya nggak ada pekerjaan lain ya selain bawa tur. Untung saya diberkati lewat lilin doa yang saya jual. Ya, istilahnya Tuhan berkati dari situ. Jadi ini pegangan saya. Inilah ya pegangan Cici ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ya, nggak usah dibaca, ya dilihat aja karena saya percaya Tuhanlah penolong Israel, penolong saya. Dia tidak terlelap, tidak pernah membuat saya goyah. Dan inilah yang jadi pegangan Cici bertahan di dalam badai itu. Karena perkataan firman Tuhan itu hidup. Itulah yang membuat kita mampu bertahan. Karena hidup Cilinda ini, hidup saya ini, hidup karena percaya bukan karena melihat. Ya, karena kita percaya Roma 8 ayat 28 pasti di sini ya, anak-anak Amazing Grace ini tahu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, karena pegangan-pegangan firman Tuhan ini, perkataan-perkataan Tuhan, kita jadi percaya Tuhan itu setia. Ada janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca. Dan Tuhan pasti tepati janjinya. Tuhan pasti tepati janjinya, pasti digenapi. Inilah yang membuat saya saat itu bertahan dalam badai dan juga semua yang ada di sini. Nah, kita lihat lagi. Ada satu lagi ya tentang Tuhan yang setia menjagai kita. Kemarin kita baru merayakan hari Pentakosta. Tuhan berjanji. Coba kita lihat Yohanes 14 ya. Saya singkat aja ya karena ini udah waktunya udah nepet. Yohanes 14 ayat 18. Cici bacain ya. Tolong yang lain tolong buka nanti pada saat saya tunjuk ayatnya ada yang open mic. Di Yohanes 14 ayat 18 itu dikatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Saat kita dalam badai, Tuhan tidak meninggalkan kita merana seperti yatim piatu, ditinggal sendirian gitu ya, sedih gitu ya, enggak. Tapi Tuhan berikan Roh Kudus. Kemarin ini dijadikan bacaan Injil, Yohanes 14 ini ya, ayat 15 sampai 26. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus karena itu penting banget Roh Kudus yang Tuhan berikan. Karena ketika para murid ditinggalkan Yesus, mereka penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, maka Yesus janjikan Roh Penghibur. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong buat kita. Roh penghibur buat kita. Roh kebenaran buat kita. Dan Tuhan udah persiapin buat kita
terima. Makanya ada pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta. Kalau kita ikut SADR, ya kebetulan nih pengajarnya ada di sini nih Beni ya, sesi 5, pencurahan Roh Kudus. Tuhan persiapin. Kita lihat ya, Tuhan persiapin benar-benar. 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Dua Korintus 5 ayat 5, silakan. Dua Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Apa dipersiapkan apa? Ya, ketika kemah kita di dunia ini dibongkar, kita akan mendiami kediaman surgawi. Ya, Tuhan mempersiapkan itu untuk kita dan mengaruniakan roh sebagai jaminan. Jadi jangan takut, Tuhan itu setia. Roh Kudus diberi kepada kita sebagai jaminan. Supaya apa? Ya, kita dipersiapkan supaya kita bisa menerima damai sejahtera. Damai sejahtera ya, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Coba silakan baca satu orang. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi Tuhan itu setia. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita istilahnya ada di dalam masalah itu melampaui kekuatan kita. Karena Dia persiapkan Roh Kudusnya sebagai roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur, ya, yang akan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Tuhan, karena Tuhan setia. Tuhan bilang apa? Diberikan dan tinggal. Tinggal artinya menetap. Roh Kudus tidak di luar. Kalau kita butuh, kita panggil. Kalau kita nggak butuh, kita nggak panggil. Bukan seperti itu. Tetapi Roh Kudus itu menetap. Itulah yang membuat kita ini jadi kuat, ya, istilahnya. Oke, sekarang kita lihat yang poin ketiga. Pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga, kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi ketika kita dicobai, pesan yang ketiga adalah apa? Kita dikasih jalan keluar supaya kita bisa melewati. Jalan keluar, cara Tuhan beda dengan cara kita. Kayak saya ya, yang tadi saya cerita tuh, saya suruh bayar refund tour semua grup 3 grup yang mau pergi. Ada mau pergi ke Pontianak ya, satu grup Pontianak itu ada 20 orang. Ada yang mau pergi ke Bali itu yang ke Bali itu ada 30 orang, yang pergi ke Lampung 50 orang, semuanya dibatalin. Ya, istilahnya. Yang ke Bali 30-40 orang ya, pokoknya sekitar segitu. Nah, cara kita sama cara Tuhan beda. Ketika waktu itu saya nggak punya uang untuk menggantikan mereka, awalnya bingung juga mesti dari mana ini duit gitu ya, istilahnya. Tapi ketika kita berpikir, kan manusia itu kan paling gampang ketika nggak ada duit bilangnya apa? Pinjem aja sama saudara gitu ya, nanti cicil gantiin gitu. Tuhan nggak mau loh kayak begitu. Akhirnya dikasih hikmat apa? Kamu beraniin diri ngomong sama peserta. Boleh nggak dicicil bayarnya? Nggak sekaligus mintanya. Ya akhirnya saya doa dulu ya, terus ngomong sama para peserta yang minta refund. Ternyata mereka puji Tuhan mau. Walaupun alot juga ya komunikasinya, mereka tidak mau dipotong banyak gitu ya. Karena kan saya ruginya banyak, mereka nggak mau dipotong banyak. Mereka cuma minta dipotong 20%. Terus sudah gitu, tiket pesawat berupa voucher itu banyak sekali, ya. Cara kita bingung kan, kita cari ke orang-orang, ayo dong, tolongin, bantuin dong, beliin tiket saya gini-gini. Gak ada yang mau pergi lagi COVID, siapa yang mau pergi?
Tapi cara Tuhan tuh luar biasa. Bisa orang yang tidak saya kenal itu bisa membeli semua voucher itu. Saya punya teman di Singapura saya kenal sama temennya di Semarang, temennya di Semarang punya teman lagi, dialah yang beli. Bisa kayak begitu, nggak kepikiran sama kita. Jadi kita jangan ambil alih cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Jangan seperti Sarah. Sarah ngambil alih ya cara menyelesaikan masalah. Ketika dia nggak punya anak ya, Hagar disodorin sama Abraham. Itu namanya ngambil alih cara Tuhan kerja gitu ya. Nah, kadang ada kalanya Tuhan itu menunda pertolongannya dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita belajar setia sama Tuhan, belajar percaya. Ya, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tugas kita cuma satu, bangun relasi sama Tuhan. Ya, bangun relasi sama Tuhan. Terutama Roh Kudusnya jangan padam. Dan kita punya iman, jangan seperti kaleng kerupuk, ya. Tapi iman kita harus seperti baja. Maka perlu relasi. Karena iman adalah hasil relasi kita sama Tuhan. Ya, bertekunlah untuk itu. Ya, jadi kita harus punya iman seperti baja. Baja itu kalau ditempa, dipukul, ditempa, pakai apapun, dia nggak berubah. Tapi kaleng kerupuk, senggol dikit aja udah penyok, betul ya? Kaleng kerupuk ya, jatuh dikit aja udah penyok ya kaleng kerupuk gitu ya. Jadi kita jangan punya iman seperti kaleng kerupuk. Kita harus punya iman seperti baja. Ya, oke, silakan satu orang baca Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, ketika kita lagi punya masalah, ketika kita lagi punya pergumulan, ketika kita lagi dalam pencobaan, pegang kata-kata ini. Tuhan itu tahu loh batas kekuatan kita. Tuhan itu tahu loh apa yang kita kerjakan. Kekuatan kita nggak seberapa, Tuhan tahu loh. Makanya tadi seperti yang Cici bilang, tugas kita ini cuma jalin relasi yang intim sama Tuhan. Terus jaga api Roh Kudusmu itu jangan padam. Jangan punya iman seperti soda Coca-Cola. Kalau lagi dikocok, ya dia istilahnya langsung bus gitu ya istilahnya. Tapi melempem lagi. Jangan punya iman seperti kaleng kerupuk, kesenggol dikit penyok gitu ya. Kesenggol dikit langsung penyok atau jatuh dikit langsung penyok. Tapi kita harus punya mental baja, iman baja. Jadi mulai seperti ini ya. Karena kita tahu kekuatan kita nggak seberapa. Karena kita kepengen Tuhan kasih kita jalan keluar. Kita harus bertekun. Bertekun menuruti firman Tuhan. Tidak menyangkal namanya. Ini bertekun namanya. Ya, supaya apa? Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya, jadi Tuhan akan buka jalan saat tiada jalan. Sehingga kita bisa menanggungnya. Ya, jadi saya akan tutup dengan satu ayat ini, satu orang baca. Yang ada di layar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita, jangan takut, jangan gemetar karena masalah-masalah kita. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang berjalan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Tadi saya mau review nih ya, saya mau cek nih ya, ini pada catat atau enggak nih ya. Tadi ada 3 pesan dari 1 Korintus 10 ayat 13, supaya kita ini bisa bertahan di dalam badai. Yang pertama apa?
Ada yang catat gak ya? Kalau yang catat buka mic-nya. Yang pertama apa? Halo? Gak ada yang nyatet ya? Satupun ya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oke. Yang pesan pertama adalah pencobaan yang kita alami biasa dan sesuai takaran. Ya, nomor 1 pesannya. Yang kedua, Pesan yang kedua, kalau Allah itu setia. Allah itu setia. Terus apa lagi? Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Iya, yang mana tadi pesannya? Yang kedua. Allah itu setia, ini nggak ada yang catat ya? Allah itu setia, terus? Allah itu setia. Allah itu setia menjagai kita dalam masalah. Ya. Oke, Allah itu setia menjaga kita dalam masalah. Ingat ya, yang pertama tadi apa tadi? Ya, pencobaan yang kita alami biasa dan sesuai takaran. Yang kedua, Allah itu setia menjagai kita dalam masalah. Yang ketiga, kita pasti akan dikasih jalan keluar. Ya, kita pasti akan dikasih jalan keluar supaya kita bisa melewatinya. Itu catat baik-baik ya. Jadi dari poin ini kita dapat 3 pesan ya. Dari 1 ayat kita dapat 3 pesan. Jadi teman-teman yang ada di sini, kita jangan takut, kita tetap berdiri bersama Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah bahwa ada otoritas Tuhan ya yang berjalan bersama dengan kita, dan kita akan melangkah gitu ya di tengah-tengah badai yang menerpa kita. Dan tadi dengan 3 pesan ini bahwa pencobaan kita itu biasa dan sesuai takaran, ini harus masuk ke mindset kita, dan kita percaya harus masuk juga ke mindset kita bahwa Allah itu setia mendampingi kita, menyertai kita dalam masalah-masalah kita ya, tidak meninggalkan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang harus ditanam dalam mindset kita bahwa kita akan pasti dikasih jalan keluar untuk kita melewatinya. Makanya kita percaya bahwa kita akan bertahan di dalam badai, bukan saja bertahan, tapi kita bisa menaklukkan badai itu dan kita menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari pada saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya semua anak-anak-Mu di tempat ini menangkap pesan Tuhan dari apa yang diwartakan pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan dalam hidup kami, tidak pernah kami tidak mempunyai masalah. Selalu aja Tuhan, ada masalah-masalah datang dalam hidup kami. Kadang kami tidak siap Tuhan menghadapi masalah itu, karena terlalu mendadak Tuhan kami dapat masalah itu. Dan biarlah saat ini Tuhan, melalui 1 Korintus 10 ayat 13, kami diajarkan bahwa pencobaan yang kami alami itu biasa. Semua orang yang ada di dunia ini juga mengalami masalah-masalah yang sama seperti kami. Mungkin lebih berat dari kami. Makanya kami mau tanam Tuhan di dalam mindset kami, bahwa pencobaan kami itu biasa dan sesuai takaran. Karena Tuhan yang paling tahu kekuatan kami. Dan kami juga mau tanam pesan yang kedua, bahwa Allah itu setia menyertai kami dalam masalah. Tuhan tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Ada Roh Kudus yang menemani kami, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur Tuhan, yang menyertai kami, yang memampukan kami, menguatkan kami, memberikan damai sejahtera, dan mengajar kami akan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, dan juga mengingatkan perkataan-perkataan-Mu. Dan kami mau juga tanam Tuhan dalam hati kami bahwa kami akan diberikan jalan keluar.
sehingga kami bisa melewati semua masalah-masalah kami. Kami tidak cuma bertahan di dalam badai Tuhan. Bertahan artinya kami cuma kuat doang Tuhan, menanggung suatu masalah. Tapi kami mau menang Tuhan atas badai Tuhan. Kami tidak cuma bertahan, tapi kami bisa menaklukkan badai dan kami bisa menang atas badai itu karena Yesus Kristus yang bekerja bersama kami melampaui segala apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti mengatakan firman-Mu. Biarlah saat ini Engkau yang jamah hati anak-anak-Mu semua, beri mereka keberanian Tuhan dalam menghadapi masalah, karena mereka tidak sendiri, karena mereka bersama Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti mengatakan firman-Mu, kiranya firman-Mu terus berkata-kata dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan Engkau memberkati persekutuan doa Youth Amazing Grace ini. Ditambah-tambahkan setiap hari jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.